Tuhan, saya kembalikan kepada hambanya. Silakan hambanya Pak Sianturi, silakan. Apakah kedengaran Pak? Sudah dimatikan satu mungkin Pak. Oke, sebentar. Matikan satu Pak, ada feedback. Oke. Ini kedengaran ya Pak? Sudah jelas. Oke, shalom, selamat sore di sana. Shalom. Ya, kami masih pagi di sini. Ya, masih pagi. Ya. Dan saya bersyukur yang pertama-tama saya mau sapa yaitu Bapak Pendeta Adolf Butar-Butar sebagai dosen saya dahulu. Ya, kurang lebih kita sudah tidak ketemu mungkin 15 tahun ya, Pak Adolf ya. Oke. Yang kedua, saya berterima kasih kepada staf, dosen, dan juga mahasiswa STTK Taros yang sudah berkenan mengundang saya walaupun lewat Zoom. Oke. Ya, saya bersyukur hari ini boleh sharing pelayanan firman Tuhan dan juga kesaksian langsung dari Afrika Barat, negara Guinea-Bissau, kurang lebih populasinya hanya 2 juta orang, berbatasan dengan Senegal dan juga Guinea-Conakry. Saya dan keluarga sudah pelayanan di sini kurang lebih 6 tahun, ya, di tengah-tengah suku Nalu dan suku Susu. Jadi gampang untuk diingat ya, suku Nalu dan suku Susu di bagian selatan Guinea-Bissau. Ya, desanya cukup bisa dikatakan cukup terpencil dan kami tinggal di desa. Nah, kebetulan hari ini saya ada di kota sehingga bisa berkomunikasi lewat Zoom dengan baik. Mudah-mudahan selama pemberitaan firman Tuhan, Zoom tidak ada kendalanya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur pada hari-hari ini Tuhan tidak tinggal diam, tetapi terus bekerja di tengah-tengah dunia ini untuk mencari orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku, saya bersyukur kepada Bapak Ibu yang boleh mengajar, yang boleh dipersiapkan, dan juga sudah terjun di dalam pelayanan. Sebab itu, kita boleh belajar lebih lagi, apa sih arti dari pelayanan, apa sih visi dari Tuhan, apa sih mimpi dari Tuhan. Seperti kalau kita lihat atau dengar seringkali ada slogan yang dikatakan American Dream, ya, mimpi di Amerika. Segala sesuatu engkau bisa dapatkan di Amerika. Segala sesuatu bisa engkau impikan ketika engkau tiba di Amerika. Tetapi American Dream berbeda dengan mimpi Tuhan. Mimpi Tuhan di sini saya mau membahas dari Wahyu 7 ayat 9 sampai 12. Boleh kita baca dan buka bersama Wahyu 7
Ya, Wahyu 7 ayat 9 sampai 12. Oke, Bapak Ibu Saudaraku, saya akan membacakannya. Di sini Wahyu 7 ayat 9 sampai ayat yang ke-12 berkata demikian. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua. Dan keempat makhluk itu, mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin, puji-pujian dan kemuliaan, dan hikmat, dan syukur, dan hormat, dan kekuasaan, dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah mimpi Tuhan, visi Tuhan yang Tuhan berikan kepada Yohanes ketika dia di Pulau Patmos. Visi itu berarti sesuatu yang belum terjadi, tetapi dengan pasti akan terjadi. Visi itu, mimpi, adalah sesuatu yang belum kelihatan, tetapi pasti akan terjadi. Itulah sesuatu mimpi. Dan Tuhan punya impian di dalam firman-Nya untuk boleh diseringkan menjadi bagian daripada kekristenan. Nah, hidup kita harus mengacu kepada visi Tuhan. Pelayanan kita, gereja kita, STT kita, semuanya harus mengacu kepada firman Tuhan, mengacu kepada impian Tuhan yang akan digenapi. Nah, saya akan fokus kepada ayat yang ke-9 dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum di hadapan anak domba. Bapak Ibu Saudaraku, di Indonesia kita ketahui begitu banyak suku, kurang lebih 750-720 suku bangsa. Dan di Afrika juga banyak suku-suku, seperti di negara Guinea-Bissau ini kurang lebih ada 38 suku. Dan Tuhan mau supaya suku-suku terabaikan ini dapat dijangkau, Bapak Ibu. Kira-kira suara saya jelas ya? Jelas. Pak Adolf, Pak Pendeta. Jelas. Jelas. Lanjut. Ya, Jelas. ya, oke. Jadi Tuhan mau supaya suku-suku ini terjangkau, Bapak Ibu. Suku-suku ini Tuhan mau akan tergenapi. Tetapi menjadi pertanyaannya, apakah kita ambil bagian di dalam pencapaian visi Tuhan ini, mimpi Tuhan ini? Mau tidak mau, pelayanan ini akan tergenapi. Tetapi apakah kita masuk di dalam agenda Tuhan, pekerjaan Tuhan? Apakah kita sedang bekerja yang Tuhan sedang kerjakan? Banyak kali kita melibatkan Tuhan untuk masuk dalam pekerjaan kita. Menjadi pertanyaannya, apakah pekerjaan kita yang kita kerjakan saat ini masuk di dalam pekerjaan Tuhan? Seringkali kita berdoa, tetapi sebenarnya doa kita itu hanya menjadi kehendak kita. Bukan kehendak Tuhan yang kita doakan supaya terjadi di muka bumi ini. Bapak Ibu Saudaraku, 6 tahun di Afrika bukan suatu waktu yang cepat atau ya situasi yang enak. Ya. Pelayanan di sini begitu banyak tantangan. Yang pertama, tantangannya pendidikan. Sudah 2 tahun tidak ada pendidikan di sini. Sekolah stop. Ya, istilahnya di sini grafit ataupun kalau di sana mogok 2 tahun sekolah. Belum pernah saya alami di Indonesia 2 tahun sekolah mogok. Tapi di sini keadaannya begitu. Sehingga kalau punya keluarga seperti saya, punya anak yang sekarang kelas 7, itu menyulitkan bagi para misionari. Yang kedua, sangat sulit air di sini. Terkenal. Kalau di Indonesia air so dekat seperti di Kupang toh. Tetapi di sini air tetap jauh. Belum dekat-dekat di sini Bapak Ibu Saudara. Karena terkenal kalau Bapak Ibu Discovery Channel, menonton Discovery Channel di televisi, Bapak Ibu Saudaraku bisa lihat di sana betapa keringnya Afrika. Terkadang kalau kita lihat masa-masa hujan
Wah, semua rumput hijau-hijau. Tetapi itu hanya butuh waktu 3 bulan. Selebihnya itu kekeringan semuanya. Debu. Dari kota sampai ke desa kami membutuhkan kalau naik transportasi umum kurang lebih 12 jam. 9 sampai 12 jam. Itu dari kota kita bersih bening semuanya. Tapi sampai di desa, debu-debu semua sampai di ujung mata ini. Itu karena apa? Kekeringan. Air susah. Kesehatan tidak ada. Dokter sekarang ini grafit. Mogok. Setiap penyakit hanya diberikan apa? Amoxicillin, antibiotik, dan juga panadol, paracetamol. Itu saja. Mau sakit kanker kah, mau sakit tumor, mau sakit apa saja, udah kasih itu aja, pulang. Ya, itu sebabnya di sini banyak orang-orang yang kembali kepada obat-obat tradisional. Ya, akar-akaran lah, apalah, mau obat tumor, mau obat kanker, akar-akaran, banting terus. Ya, akhirnya ya sampai juga ke akar-akar penyakitnya, akhirnya meninggal. Ya, sesudah meninggal baru dibilang ya kehendak Tuhan. Saya bilang ini bukan kehendak Tuhan. Seandainya kita bisa berhentikan ini, kemungkinan ibu itu belum meninggal. Tapi ya bagaimana? Tidak ada. Nah, di sini saudaraku, Bapak Ibu, ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Bagaimana kita bisa mencapai mimpi Tuhan ini yang ada di dalam Wahyu 7 ayat 9 sampai 12. Setidaknya ada 3 yang bisa kita kerjakan terlibat di dalam mimpi Tuhan. Terlibat di dalam pekerjaan ataupun visi Allah. Yang pertama ialah doa. Seringkali kita berdoa, tetapi doa kita tidak spesifik, mengambang. Karena apa? Kemungkinan kita tidak ada hubungan dengan orang yang di lapangan. Kemungkinan kita tidak ada hubungan dengan para misionari yang ada di lapangan, di garis depan. Sehingga kita berdoa saja begitu saja ngambang, kita tidak mengerti. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu, contoh dari Kisah Para Rasul 12 ayat 5. Ketika Petrus di penjara, ada orang-orang di belakang dia yang berdoa, berlutut, berseru kepada Tuhan, mendoakan situasi kondisi Petrus. Karena apa? Mereka ada hubungan yang baik. Mereka mau mendukung Simon Petrus di tengah-tengah situasi yang tidak gampang mereka hadapi. Ada lutut yang bertelut, ada lutut yang bertekuk lutut di hadapan Tuhan mendoakan situasi Simon Petrus. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Sekalipun situasi kondisi itu tidak enak yang dihadapi Simon Petrus Bapak Ibu, tetapi mereka tetap bisa bersuka cita. Amin. Tetapi mereka tetap bisa bersyukur di hadapan Tuhan. Bahkan mereka mengatakan, wow, kami bersuka cita karena kami bisa mengalami ini. Karena nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudaraku, tidak semua Tuhan pilih untuk diutus pergi ke Afrika. Tidak semua orang dipilih menjadi dosen. Tidak semua orang dipilih menjadi pendeta. Tidak semua orang dipilih menjadi penginjil. Ada orang-orang yang Tuhan pilih tersembunyi, yaitu bagiannya di dalam doa. Pendoa-pendoa syafaat itu tersembunyi, saudaraku. Tidak pernah ketahuan wajahnya seperti para misionari, para pendeta, para gembala-gembala sidang. Tetapi jangan lupa, pendoa-pendoa syafaat dibutuhkan hari-hari ini untuk mendoakan, yaitu ladang pelayanan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat di sini, walaupun Paulus adalah seorang rasul yang besar, mengerti teologi dengan baik, mengerti perjanjian lama, memadukannya kepada perjanjian baru, dan juga kepada situasi mereka pada saat itu. Tetapi dia tidak menutup kemungkinan untuk berkata, doakan kami. Dia tidak berkata, wow, saya sudah hebat, saya di lapangan, saya tidak perlu Anda, saya tidak perlu kelompok Anda, saya tidak perlu orang-orang yang mendukung saya. Tetapi dia dengan sengaja, dengan hati yang terbuka berkata, please, doakan kami. Amin. Doakan kami.
Seberapa banyak kita mengerti dan juga seberapa banyak kita sadar bahwa doa itu sangat penting di dalam pelayanan, khususnya di dalam pelayanan penginjilan. Pelayanan khususnya di dalam penginjilan itu seperti merebut orang dari api. Itu tidak gampang Bapak Ibu. Butuh pengorbanan, butuh kesetiaan, ketekunan, butuh kecerdikan. Dan kalau hikmat Tuhan tidak ada, betapa tragisnya situasi kondisi seorang misionari. Kami sebagai misionari kurang lebih 6 tahun di sini Bapak Ibu. Kami selalu minta dukungan doa kepada orang-orang, kelompok-kelompok yang mendoakan kami di belakang. Ya, 2 bulan lalu Bapak Ibu, ada situasi kondisi yang tidak enak terjadi di dalam pelayanan kami. Seperti ada sumur kami itu kering. Dan ketika kering, seorang anak yang tinggal di rumah kami, ya dia berkata, Titiu itu artinya om, nanti saya akan gali. Saya katakan, janganlah. Sumur ini sudah rusak, tidak perlu kita perbaikin ini, hanya menghabiskan tenaga dan uang. Kalau ada berkat kita akan bukakan, yaitu sumur yang baru. Jadi kamu tidak perlu. Enggak apa-apa Titiu, saya akan coba. Enggak apa-apa om, nanti saya akan coba. Kamu tidak perlu khawatir dengan itu. Wah, saya bilang estabong. Dalam bahasa Portugis, baik estabong, lakukan. Lalu malam-malam dia turun. Waktu dia turun Bapak Ibu, masih di tengah-tengah sumur itu dia jatuh. Jatuh sampai ke dasar. Bep. Tidak ada seorang pun yang tahu. Karena dia pergi diam sendiri. Saya waktu itu sakit dengan istri, jadi saya tinggal di kamar, saya tutup kamar, saya ya berdoa, menyanyi, begitu saja. Lalu ada seorang temannya bilang, apa yang dia lakukan? Kenapa masuk sumur? Dia bilang. Lalu ketika dia masuk sumur di sana, oksigen habis, kurang lebih 1 jam di dalam sumur, dan banyak orang mengatakan dia sudah mati. Hati saya pun berkata demikian, Pak ini sudah mati ini anak. Ini sudah mati. Tetapi apa yang kami ambil waktu kami berdua Bapak Ibu. Semua kurang lebih 300 orang atau 200 orang di belakang rumah. Hanya 2 orang saya dan istri berdiri berdoa di atas sumur. Kami katakan, Tuhan jangan izinkan seorang pun meninggal. Anak ini sudah 1/2 jam di dalam sumur Bapak Ibu. Ada 1 orang 5 menit masuk sumur, dia udah kepanasan, dia bilang, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Muslim ya, ya Allah. Dia ditarik sampai di atas dia pingsan. Bop. Ketika dia pingsan, 1 orang lagi masuk, tidak sampai 5 menit, dia turun. Dia jatuh Bapak Ibu. Hampir naik ke atas kurang lebih 8 meter sampai ke bawah dia turun. Jatuh karena kurang oksigen. 1 orang sudah 1 jam di bawah. Semua orang katakan sudah, biarkan dia itu. Karena dia sudah lama, sudah pasti mati. Sekalipun kita bisa tolong, dia sudah mati. Lebih baik tolong yang satu ini. Bapak ini punya istri 2, anak-anaknya banyak. Dia lebih penting. Dia kepala rumah tangga. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Doa orang percaya. Besar kuasanya Bapak Ibu. Kami berdiri di sana. Saya dan istri berdiri di sana berkata, Tuhan kirim malaikat-Mu, jangan permalukan kami di tengah-tengah situasi seperti ini. Apa yang terjadi? Sesudah dia tiba di atas, saya kaget Bapak Ibu. Bagaimana mungkin seorang anak ini yang orang sudah katakan mati, karena memang tidak ada harapan lagi. Dia katakan dia bisa, tanpa luka apapun. Langsung saya peluk, saya doakan, saya siram, saya langsung kipas-kipas dia bawa ke rumah sakit supaya diperiksa apakah dia sakit atau apa. Tetapi puji Tuhan, tidak ada luka, tidak ada apapun. Anugerah Allah turun pada saat itu. Dan saya tahu bahwa Allah saya, Tuhan saya, ialah Tuhan di pagi hari, Tuhan di malam hari, Tuhan di sore hari, bahkan di tengah malam. Tuhan saya adalah Tuhan yang sama, yang sanggup menolong orang-orang yang percaya. Haleluya.
Ini kekuatan doa, Bapak Ibu. Ada situasi-situasi kami yang tidak bisa, apa istilahnya, tahan. Tetapi doa orang percaya dikatakan, besar kuasanya. Dan Tuhan berjanji, aku menyertai kamu. Tanpa penyertaan Tuhan, kami tidak dapat melakukan apapun, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudaraku, kita kembali ke topik doa ini. Bapak Ibu bisa mendukung pelayanan misi, baik itu Afrika, baik itu Bhutan, baik itu India, China, Filipina, Timur Leste, dan banyak lagi negara-negara yang membutuhkan doa orang-orang percaya supaya para misionari garis depan itu bisa kuat, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tanpa doa kami sudah gulung tikar, angkat koper kembali ke Indonesia. Di Indonesia lebih enak, Bapak Ibu. Yakinlah sumpah. Ada bakso, ada miso, ada panggang, ada mie goreng, ada mie kue tiaw, saksang. Pak Adol paling mungkin suka saksang, babi guling, pokoknya segala macam babi banyak di sana di Indonesia. Daging RW 1, RW 2 sampai RW 3 banyak di sana, Bapak Ibu. Lah di sini di Afrika mau cari RW saja susah di sini, tidak ada. Teman saya bilang, "Oh, saya demam tinggi ini." "Oh, makan daging RW." Saya bilang, "Jangankan RW, RT saja tidak ada di sini, saudaraku." Susah. Jadi memang susah. Kalau kita tidak punya panggilan yang spesifik dari Tuhan, jangankan terus-menerus melayani. 1 tahun pulang kampung. Ya, banyak yang membuat kita untuk mundur, Bapak Ibu. Belum lagi situasi pandemi sekarang ini. Ekonomi susah, misionari kadang-kadang minus, dan lain sebagainya. Banyak orang menganggap misionari itu orang kaya, orang banyak uang, segala macam. Saya mau katakan, Anda belum tahu situasi kondisi misionari real. Ketika Anda tahu situasi kondisi real daripada misionari, Anda akan berkata, wow, lutut saya bergetar. Ya, tetapi itu bukan kekuatan kita. Bukan kekuatan keluarga saya. Tetapi itu kekuatan Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah pelayanan kami melalui doa orang-orang percaya seperti kelompok orang percaya di belakang Petrus. Ketika mereka diperhadapkan dengan imam-imam besar, ketika mereka diperhadapkan di penjara, ada orang-orang percaya di Kisah Para Rasul 12 ayat 5 dikatakan, mereka berlutut berdoa kepada Simon Petrus. Bapak Ibu, saya mau mengatakan, tidak ada yang namanya terlalu ujur untuk pelayanan misi. Tidak ada yang namanya terlalu tua. Oh, saya sudah tua. Saya mau katakan, teman kami dari Amerika sudah 65 datang ke lapangan, Bapak Ibu. 65 tahun, pulang dari Guinea-Bissau menikah. Nah, kalau ada mahasiswa mau menikah, cepatlah datang ke lapangan. Supaya Tuhan kasih sediakan di Indonesia. Iya dong. Iya dong. Mana tahu Tuhan lihat kesetiaan Bapak Ibu di lapangan, lalu dia bilang, kau tidak perlu khawatir. Nggak usah dia bisa ada di ho. Nampulah khawatir, udah bu. Masih ada. Di sana masih ada batu kotak. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu. Itu sebabnya Tuhan mau supaya kita ambil bagian di dalam dunia penginjilan, dunia misi ini melalui doa, Bapak Ibu. Sebelum saya terpanggil ke Guinea-Bissau, 12 tahun saya menantikan, Bapak Ibu. 12 tahun. Saya tahu sebelum saya sekolah teologi di STT Dulos, saya tahu saya punya panggilan ke Guinea-Bissau. Ya, sebelum saya kenal yang namanya Pak Adolf, Pak Edward, dan lain sebagainya. Tapi
Saya sudah tahu bahwa saya punya panggilan. Dan panggilan itu teruji selama 12 tahun. Dari mana saya ketahui, Bapak Ibu? Dari seorang misionari yang mempresentasikan pelayanan di Gini-Bisau seperti saya ini. Di sana Tuhan berbicara kepada saya. Tetapi waktu 12 tahun itu bukan waktu yang singkat. Itu bukan waktu yang cepat, Bapak Ibu Saudaraku. Itu waktu yang lama. Dan terus bergumul, berdoa. Sampai sepertinya saya kehilangan visi itu. Tetapi Tuhan tidak pernah lupa. Itu sebabnya saya mau katakan kepada kita mahasiswa. Lebih baik tempat di sekolah. Terus tanya kepada Tuhan, apa visi Tuhan terhadap saya? Bukan apa yang menjadi tujuan saya di dalam pelayanan. Tetapi apa tujuan Tuhan kepada saya di dalam pelayanan. Itu sangat berbeda, Bapak Ibu. Contoh, Pak Adolf bisa berkata seperti ini. Taruhlah namanya Tigor. Oi Tigor, olo, amang. Karidoi majo payas majo jolo ni jawi. Oh, olo amang. Tapi yang dikerjakan si Tigor yang belakang rumah, bukan yang depan rumah. Udah capek dia, udah keringatan, udah hampir pingsan membersihkan belakang rumah. Kira-kira Pak Adolf, ya maaf ya saya berikan contoh Pak Adolf karena Pak Adolf yang paling saya kenal. Jadi saya kata, Pak Adolf kira-kira dia akan senang nggak? Oh enggak, dia akan katakan, nah, yang saya suruh nak bukan membersihkan belakang rumah. Yang saya suruh ialah untuk membersihkan depan rumah. Sama-sama bersih, tapi itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Terkadang di dalam dunia keagamaan, dalam dunia pelayanan, kita bisa salah mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya banyak kita yang dari STT akhirnya mandek di sekolah, mandek di gereja. Kenapa? Dia tidak mengerti panggilan yang seutuhnya terhadap dirinya. 12 tahun saya tahu bahwa saya mengerti panggilan Tuhan terhadap saya. Bapak saya seorang pendeta, Bapak Ibu. Dia membangun gereja di Siantar. Saya dari Siantar ya. Ada orang yang dari Siantar di sini, tepatnya di Sibatu-Batu. Oh, Sibatu-Batu. Ya. Iya. Ya, Bapak dari Siantar ya? Batu Ampat saya, Pak. Batu Ampat, ya. Pendeta Turnik berarti kenal di sana ya, Batu Anak. Tahu. Iya. Itu rekan kerja pelayanan Bapak saya di Marianagur. Marianagur itu Gunung Simbolon. Orang tua saya sebelum meninggal beliau membangun sebuah gereja GBI di sana dan dia mengharapkan saya mau meneruskan. Tapi saya katakan, Papa, enggak. Kamu harus mempersiapkan jemaatmu untuk pelayananmu selanjutnya. Kalau tidak, persiapkan anakmu yang lainnya. Tapi bukan saya. Karena saya tahu Tuhan arahkan saya kemana. Orang tua saya menangis, ya enggak apa-apa. Dia bilang, kalau kamu ke Afrika, saya mati bagaimana? Loh, saya bilang, kalau enggak ketemu kita di Siantar, ketemu di surga, toh? Saya bilang. Waduh, dia bilang, kamu enggak sayang kepada saya, katanya. Nah, saya sayang lah, saya sayang. Ya, kamu yang mengajari saya penginjilan, ya saya hidup dalam penginjilan sekarang, ya kamu harus bayar harga lah, saya bilang. Nanti kalau saya mati, kamu nggak lihat mayat saya bilang. Kalau memang saya nggak ketemu wajahmu lagi, kita pastikanlah, pasti ada di surga. Nanti kita di sana sambil minum kopi dan juga ya makan ketawa lah sama roti bulan begitu kan. Makan RW. Kebetulan chefnya tidak ada di surga, Pak. Sudah pergi semua. Iya, jadi begitu. Namun saya katakan, Papa jangan khawatir. Jangan khawatir, saya bilang.
Kalau Tuhan yang panggil saya, Tuhan bertanggung jawab atas hidup saya. Kalau Tuhan yang memanggil saya, Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepadamu. Dia menangis loh Bapak Ibu. Dia menangis kepada saya. Dia katakan, nak, saya berusaha untuk memberikan warisan yang paling luar biasa kepada kalian. Tapi tidak bisa. Karena saya sudah terikat dalam pelayanan. Saya katakan, Papa, tidak perlu menangis. Tidak perlu menyesali diri. Karena ada satu warisan yang luar biasa engkau berikan kepada kami. Yaitu Kristus dan teladan hidup. Amin. Waktu dia dengar seperti itu, dia diam, dia katakan, ngadilakai wow. Nah, ngerti ya dalam bahasa Batak? Ngadilakai wow. Naku boto bion. Iya. Ngadilakai wow. Aku lah siano tu si batu-batu tu siater tu meda. Oh ngalau tu dia kok. Begitu. Artinya apa itu, Pak? Yang artinya kamu sudah melangkahi saya, katanya. Pengetahuanmu sudah melangkahi saya, imanmu sudah melangkahi saya, katanya. Ya saya katakan itu kan buah daripada pohon yang baik. Sehingga ketika orang tua mengajarkan yang baik, anak-anak harus membuahkan yang baik juga, kan begitu. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, saya menyarankan Bapak Ibu sekalian kepada kita ketika kita berkumpul, apa yang kita doakan? Apa yang kita bicarakan? Apa situasi kondisi yang kita khawatirkan? Jarang kita membicarakan kemajuan Injil. Jarang kita mendoakan keberanian untuk pemberitaan Injil kepada para hamba Tuhan. Seringkali kita hanya berdoa untuk uang, kebutuhan. Sekalipun itu sangat penting di hal yang lain. Tetapi yang paling utama, yang pertama Bapak Ibu doakan ialah kemajuan Injil di lapangan. Keberanian untuk memberitakannya. Yang ketiga, supaya tetap kuat, tahan, dan efektif, yaitu di garis depan. Nah, kalau ini terus kita gaungkan di hadapan Tuhan, saya percaya doa orang benar sekalipun kita tidak tetap wajah, tetapi roh kita akan selalu bersuka cita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Jadi saudara-saudaraku, ya yang di STT, Bapak Ibu bisa tanya siapa saya kepada Pak Pendeta atau dosen Pak Adolf. Saya itu paling malas Bapak Ibu. Waktu di sekolah, paling malas, paling badung, paling jorok, paling enggak rapi begitu. Ngomongnya BTL lah, Batak Tekbal langsung. Orang Siantar men. Siantar men, kau lawan. Kalau kau minum darah, saya lebih minum darah yang apapun saya minum. Nah, istilahnya begitulah. Bikin terus ulah di sekolah, bikin terus ulah di gereja, bikin ulah terus. Tetapi sejak saya punya panggilan, saya fokus untuk itu Bapak Ibu. Jadi milikilah panggilan Kristus yang benar terhadap dirimu, bukan karena dipanggil oleh papamu, bukan karena dikirim gerejamu, bukan karena engkau dibiayai oleh orang lain. Tetapi karena engkau mengerti ada panggilan Tuhan terhadapmu. Tuhan yang menilai panggilanmu itu, bukan manusia. Nilai panggilanmu di hadapan Tuhan itu lebih besar daripada siapapun. Melebihi dari ketua STT, melebihi ketua sinode, melebihi siapapun. Karena apa? Karena kepala gereja lah yang memilih Bapak Ibu. Dan dia yang memberikan nilai. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, karena waktunya Bapak Ibu diberikan hanya beberapa, enggak. Takut juga saya nanti lama-lama pas pulang ke Indonesia dicegat sama Pak Adolf kan. Dicegat di bandara, pulang aja lagi kau lama-lama kau katanya kan. Yang kedua Bapak Ibu, yaitu daya. Yang pertama doa, yaitu kita bisa ambil bagian di dalam doa. Siapa misionari yang Bapak kenal? Tidak semua harus berdoa kepada saya. Ada banyak ratusan misionari di lapangan, di garis depan. Bapak Ibu bisa berdoa di sana. Kepada mereka, ada yang di India, ada yang di Afghanistan, ada yang di China, ada yang di Afrika, ada yang di bagian negara yang lain, Kamboja.
ada bagian-bagian orang lain. Bangunlah hubungan kepada para misionaris itu, supaya engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan krusial kepada mereka. Ya, situasi-situasi yang tidak gampang itu. Yang kedua, Bapak Ibu, daya. Jadi doa, daya. Daya berbicara yaitu orang yang mau rela pergi ke garis depan. Seperti saya ini, Bapak Ibu. Kalau disuruh pilih, sebenarnya saya lebih memilih Indonesia, Bapak Ibu. Ya, jujur, Indonesia lebih enak. Kalau Bapak Ibu pusing pergi ke mall, lihat yang bening-bening, waduh, pusingnya hilang. Kalau di sini, kemana Bapak Ibu mau lihat yang bening-bening? Jangan dong, ya, Mang. Jangan dong. Lah Hitam mau manis, hutan ini. hitam manis, Gimana, Pak? hitam manis. Iya, yang hitam manis. Itu sebabnya kita di sini dipanggil China. China. Karena apa? Kita lah yang paling putih di sini. Jadi kalau Bapak Ibu sendiri di sana agak hitam, pindahlah ke Afrika, nanti dipanggil jadi China. Ya. Itu langsung Bapak Ibu berbinar-binar mendengar Cina begitu. Jadi ya, kita lanjut bahwa pelayanan kita membutuhkan daya. Daya ini berbicara orang-orang yang rela meninggalkan zona nyaman untuk mau terlibat di dalam penuntasan amanat agung dari Kristus Yesus. Menuntaskan mimpi Tuhan untuk memenangkan suku-suku bangsa ini. Kami pelayanan di tengah-tengah suku Nalu dan Susu. Suku Nalu dan Susu kurang lebih bisa dikatakan 99% itu mereka adalah animis dan juga Muslim. Muslim praktis. Seperti di Indonesia ya, abangan bisa dikatakan. Kejawen begitu. KTP ya Muslim tetapi sehari-harinya masih mempersembahkan terlibat dengan kuasa kegelapan. Demikian juga di sini. Nah, ketika kami melayani Tuhan tunjuk di sana, itu tidak gampang Bapak Ibu. Banyak tantangan kuasa kegelapan. Serius. Kami bisa merasakannya. Ya. Kalau bukan karena dukungan doa dari teman-teman, dari orang-orang yang terlibat di gereja-gereja kami, kemungkinan kami tidak tahan. Sehingga kita membutuhkan daya. Kita membutuhkan orang-orang yang mau militan untuk melayani Tuhan. Untuk melayani lapangan-lapangan yang membutuhkan. Itu sebabnya kita boleh melayani Tuhan dengan segala yang kita punya. Yang pertama adalah ketika kita punya skill. Mungkin Bapak di antara Bapak Ibu ada yang punya skill seperti bahasa. Itu bisa Bapak Ibu pakai untuk menjadi sebuah jembatan menjangkau jiwa-jiwa. Bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Portugis, atau bahasa China. Itu bisa menjadi satu instrumen untuk dipakai menjangkau jiwa-jiwa yang ada di lapangan. Yang kedua, keterampilan. Ada orang yang bisa ya montir ya, bengkel, ataupun bengkel mobil, bengkel motor, bengkel apapun. Itu bisa menjadi jembatan untuk pelayanan kita. Jadi daya berbicara tentang keterampilan dan juga panggilan. Ada orang yang punya keterampilan komputer. Ada yang punya keterampilan kesehatan seperti suster panggilan. Itu bisa dipakai untuk melayani menjangkau orang-orang yang terabaikan atau unreached people group. Orang-orang kelompok-kelompok yang terabaikan. Ya. Jadi daya bukan hanya berbicara tentang bagaimana orang itu bisa diutus, tetapi bagaimana mempersiapkannya juga. STT Kataros, saya tahu hati Pak Adolf ini dari dulu menyala-nyala tentang penginjilan. Sebab beliaulah dosen saya penginjilan 1, penginjilan 2. Kami dibawa ke Ragunan, beliau kasih kami harus menginjili 10 orang. Tidak gampang loh Bapak Ibu. Emang gampang menginjili ke kakek-kakek, ya opa-opa. Tidak gampang. Atas sendiri botoh yo.
Teriboto harus ada surguan. Begitu nanti dibilang sampai di lapangan. Kasubila do bahwa nakari sada do biho tubuh meneng mengajari aku sudah mau walah itu susah Bapak Ibu, susah sekali. Tetapi saya percaya ketika hati kita di dalam penginjilan penuntasan amanat agung, di sana Tuhan akan menggerakkan orang-orang yang akan menolong kita. Tuhanlah yang memberikan keberanian bagi kita untuk memberitakan firman-Nya, bukan kekuatan, kehebatan atau kreasi-kreasi yang kita dapatkan dari estetik. Bukan. Tetapi pimpinan daripada Roh Kudus itulah yang menjadi bagian kita. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan bahwa engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Jika Tuhan memanggil engkau sampai ke ujung bumi, jangan pernah menutup kemungkinan bahwa Tuhan akan mengirimkan engkau. Jangan pernah menutup yaitu jalan Tuhan. Percaya saja, saya 12 tahun diproses oleh Tuhan untuk bisa tiba di tempat ini, dan istri dan keluarga. Saya harus tinggalkan semua. Kebetulan di Indonesia waktu itu saya ya sudah mendapatkan pelayanan yang baik ya. Kadang-kadang saya ke Nias, ke mana, ke Irian, ke Papua, banyak pelayanan, ke Palembang, banyak pelayanan yang sudah saya lakukan. Ya, sekali khotbah tahulah amplopnya pendeta kan begitu kan? Nggak tahu Bali kan gitu, ya kan? Tapi di sini khotbah pergi dengan tangan kosong, pulang juga dengan tangan kosong. 2M, 3M, makasih. Ada yang berkorban. Serius. Kalau misionari di Indonesia enak. Sekali khotbah ada. Tapi bukan itu. Kita mau menjawab panggilan Tuhan. Amin. Waktu saya dipanggil oleh Tuhan, belum ada gereja yang mengutus saya Bapak Ibu. Tidak ada. Tapi saya yakin kalau Tuhan yang memanggil saya, Tuhan yang menyediakan gereja pengutus. Banyak gereja yang bertanya, oh kamu mau pergi ya ke mana? Ke Afrika. Iya Pak. Apakah mau menjadi gereja pengutus saya? Oh, bagaimana ya cara menjadi gereja pengutus? Oh iya, pertama Bapak harus menyiapkan pendoa. Yang kedua Bapak menyiapkan dana. Bicara dana udah langsung, oh kami tidak sanggup Pak. Kami bisa mengirim tapi tidak mau mendanai. Dari mana? Dari Hong Kong. Gak bisa dong. Tuhan tetap memberkati melalui apa? Melalui gerejanya. Gereja harus terbuka untuk mengirimkan orang-orang yang pintar. Bukan hanya orang-orang yang ini juga ya. Apa lihat tuh ayolah manusia Indonesia pun katanya kan. Ini hanya nyusahin aja ini di rumah ini. Udah kirim aja lah ini. Suarong ibu ton. Naluahon kirimlah ke gereja. Gereja kirim dia. Daripada bikin susah, udah kirim ini orang. Kirim ini orang. Mantap. Orang namangat doi boto dangadang ya. Udah malas kita lihatnya. Bukan, kita mengirim orang yang terampil. Kita mengirim ke lapangan orang yang betul-betul siap di lapangan. Amin. Dan orang ganteng juga. Ya yang cakap-cakap lah begitulah ya. Yang cakap-cakap. Ya, STTK Taros juga harus memikirkan ini Bapak Ibu. STTK Taros Tuhan berikan yaitu tanggung jawab untuk mempersiapkan. Untuk mempersiapkan orang-orang yang mau dikirim ke lapangan. Bukan berbicara hanya ke luar negeri, di Indonesia. Saya mendengar di daerah Bugis. Saya mendengar di daerah Tangerang. Saya mendengar di daerah Riau, Pekanbaru, Padang. Ada begitu banyak lapangan-lapangan yang terbuka untuk ladang penginjilan. Tergantung kemana Tuhan pakai Bapak Ibu. Kemana Tuhan panggil. Tergantung. Itu sebabnya engkau harus bergumul terus-menerus tiap-tiap waktu. Ketika engkau di sekolah teologi. Katakan Tuhan, apa panggilanmu terhadap aku? Ini aku. Utuslah aku. Kemana engkau mau? Ini berbicara daya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa terlibat, saudara-saudara bisa terlibat di dalam pelayanan misi langsung di garis depan.
Dengan apa? Dengan mau terlibat berkata, ini aku. Ini yang kedua Bapak Ibu ya. Ini yang kedua. Jadi gereja bisa mengutus. Bahkan STT pun bisa mengutus orang-orang. Tidak harus seperti saya harus 6 tahun, 10 tahun. Atau ada misionari yang sampai 20-30 tahun di sini. Ada. Tidak harus. Ada yang seperti praktek ya 2 tahun. It's okay. No problem. Kamu datang, pelayanan, ya, misi bisa mempersiapkannya, gereja pengutusnya siapa, disiapkan, dia datang ke lapangan, membantu pelayanan, di sana kita bisa menginjili bersama-sama. Itu berbicara tentang daya Bapak Ibu. Yang pertama doa, yang kedua daya, yang ketiga ini memang agak sensitif, tetapi saya harus kasih tahu Bapak Ibu. Yang ketiga ini banyak sekali kalau sudah bicarakan, Oma, odo kamisionari sih, atau tuh sodo, launa. Tetapi kalau kita belajar Alkitab, itu Alkitabiah. Apa itu yang ketiga? Berbicara tentang dana. Banyak gereja seperti tadi saya katakan mau mengutus, tapi tidak mau bersedia mengirimkan dana. Ya, mau pergi, tapi berbicara dana tidak mau. Bapak Ibu Saudaraku, ingatlah, kalau kita baca baik-baik pelayanan firman Tuhan, Paulus adalah seorang penginjil. Paulus adalah seorang profesional, seorang filsuf, seorang guru, ya, dan dia boleh melayani dengan membangun tenda, kemah. Dan itu yang sering digaung-gaungkan di telinga kita. Tetapi kalau kita baca pelayanan dia, jemaat di Filipi, itu tertulis Filipi 4 ayat 16 sampai 18. Dikatakan bahwa kamu sudah sering kali mengirimkan, tidak 1-2 kali engkau mengirimkan uang kepada saya untuk membantu pelayanan saya. Yang sering kita dengar Paulus adalah orang profesional yang selalu melayani, membuat tenda. Tetapi ingat saudara-saudaraku, Paulus juga tidak menutup kemungkinan, tidak menutup jalan bagi orang-orang yang mau terlibat di dalam pelayanan untuk mengirimkan dana. Banyak pelayanan-pelayanan kita terbengkalai karena kurangnya support. Ya. Kalahnya Amerika di Vietnam itu bukan hanya karena mereka kalah perang, tetapi karena tidak ada orang-orang yang dibalik mereka untuk mensupport pelayanan itu. Jadi dunia pelayanan tidak bisa dilepaskan daripada pendanaan juga. Pelayanan di sini Muslim hampir 90% masuk di sini karena mereka apa? Kuat dananya. Bagaimana cara mereka melakukannya? Membangun sumur-sumur Bapak Ibu. Jadi dari negara-negara itu mengirimkan uang untuk dibangunkan sumur. Dan ketika mereka membangun sumur, di sana akan dituliskan bahasa Arab dan mereka harus berjanji bahwa di sana akan berdiri satu musola dan juga mereka akan menjadi mualaf. Itu karena apa? Karena mereka tahu strategi. Lihat sekarang di Nias, lihat sekarang di NTT. Karena apa? Karena kekurangan kemiskinan. Mereka bisa menjangkau lalu apa? Uang dikasih Bapak Ibu. Bukan itu yang saya maksud. Bukan pelayanan yang seperti itu. Tetapi kita juga membutuhkan dana yang dari Tuhan. Ya, ini mengenai ini memang sensitif sekali. Tetapi saya harus memberitahukan supaya kita bisa ambil bagian di dalam 3 kategori ini Bapak Ibu. Yaitu doa, daya, dan dana. Kalau engkau masih takut, Tuhan bagaimana? Percayalah seperti kesaksian saya. Katakan, Tuhan saya percaya. Kalau Tuhan yang memanggil, Tuhan yang akan menolong mencukupkan saya. Kita tidak tahu dari mana Tuhan pakai. Tapi percayalah Tuhan punya jalan. Itu udah bagian Tuhan lah. Bukan bagian daripada pendeta itu. Pendeta ya doakanlah. Burju-burju mau Bang. Saya buka Tuhan ini mana nasibmu. Mempaditakan begitu kan. Tapi Tuhanlah yang sesungguhnya membuka. Supaya apa? Supaya mimpi Tuhan ini terjadi. Supaya mimpi Tuhan ini tergenapi.
suku-suku ini bisa berdiri di hadapan tata anak domba dan berseru kepada Tuhan. Masih banyak suku-suku terabaikan. Masih banyak unreached people. Suku-suku yang tidak terjangkau. Siapa yang mau menjangkau? Kalau bukan Bapak, Ibu, dan saya. Siapa yang menjangkau Afrika? Kalau bukan dari gereja. Kalau bukan dari STT. Kalau bukan dari persekutuan. Kalau bukan dari jemaat. Bapak, Ibu, Saudaraku. Ini menjadi teguran bagi kita supaya kita tidak melayani hanya di 4 tembok. 4 tembok. Sesudah itu pergi, ya sudah selesai, pulang. Tetapi menjadi bagian daripada penginjilan, misionari, itu adalah sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan. Kita itu bukan manusia super power, bukan. Saya ini masih suka saksang juga, masih suka saksang, masih suka RW. Artinya kalau saya sakit itu ya kalau ada Indomie telur kan masih mantap lah itu. Di sini Indomie telur mahal pula Bapak Ibu kan? Mahal di sini. Kalau di sana itu makanan anak kos. Kalau di sini makanan anak orang kaya itu. Karena satu Indomie 15.000, telur 3.000, udah 20.000. Masak sendiri pula kan? Kalau 20.000 di Indonesia udah dimasakin. Udah dikasih itu semuanya. Sayur, sawi, semua kecapnya, segala macam. Makan rendang. Bahkan rendang. Oh, ladang boy meret. Oh, ladang boy meret. Kenyang kali aku katanya. Udah kenyang kali, ladang boy merusak rawamang katanya. Ya, jadi begitu Bapak Ibu. Jangan malu-malu mengundang ketika seorang misionari pulang. Kita tidak mengharapkan selalu dana, tidak. Kita tidak selalu mengharapkan uang, tidak. Yang kita harapkan yang paling utama ada orang-orang yang terbeban untuk pelayanan misi di ladang Tuhan. Ada yang diutus ke Afghanistan, ke Kyrgyzstan, ke Rusia, ke Amerika bagian utara, ke Afrika bagian timur seperti Ethiopia. Banyak membutuhkan ladang-ladang. Ladang-ladang ini membutuhkan Anda semua, saudara-saudara sekalian. Siapa yang mau Tuhan utus? Kalau bukan kita. Tidak mungkin orang yang baru yang Tuhan akan utus. Tidak. Kitalah yang Tuhan sedang persiapkan. Dari STT Katarus ini. Fokus mempersiapkan. Untuk boleh diutus ke ladang-ladang misi Bapak Ibu. Siap. Ya. Siap. Ya Pak Pendeta. Ya Pak Pendeta Daniel Purba. Ya, di Siantar kayaknya ini kan? Iya. Iya. Itu dia. Siaplah. Nah, jadi rumah doa. Ya, puji Tuhan. Saya senang sekali ada dari Siantar orang yang bisa mendengar ya pelayanan di sini. Dari Siantar pula saya kan. Ya, saya kenal beberapa pendeta di sana, pendeta Turnip, pendeta banyak di sana pendeta. Jadi ini yang saya mau sampaikan. Jangan sampai kita menjadi pelayan yang eksekutif, yang inklusif, yang menganggap dunia ini hanya dua, orang benar dan orang berdosa. Kalau kau tidak di gereja saya, kau itu orang berdosa. Kalau kau tidak berbahasa roh itu, kau itu permalim. Ay, nabi gubigo. Ay permalim di nabi gubigo. Ay, siapa itu katanya kan? Ay, nabi belot deh. Nabi belot doi. Permalim doi. Ay, holan na martangyanya. Emangnya ngasih turun dari langit sana. Ya harus kerjanya. Ya kan begitu kan? Banyak kali kita membuat satu inklusif di dalam pelayanan. Orang berdosa dan juga orang benar. Padahal Tuhan mencari orang berdosa. Jangan pula kita yang nggak dicari sama Tuhan. Karena kita menganggap kita sudah inklusif. Ya kan begitu kan? Orang Farisi menganggap dirinya inklusif. Akhirnya Tuhan nggak cari dia. Yang dicari orang berdosa seperti Matius. Nah, orang GBI udah kuraba-raba. Apa yang toraba-raba? Coba. Apa yang diraba-raba? Kan begitu. Jangan sampai salah raba, nanti repot. Ya kan?
dalam pelayanan kita. Dalam pelayanan kita harus menjadi baik di hadapan Tuhan. Nilai pelayanan kita itu bukan dari orang, bukan dari pendeta. Nilai pelayanan kita itu dari Tuhan. Amin. Puten berapa kau dikasih Tuhan? Puten 5, puten 6, puten 7, puten 8, nilai 7, nilai 8, atau nilai 10. Bukan dari gereja, bro. Bukan. Saya mau katakan, bro, nilai pelayanan kita datang dari Tuhan. Amin. Banyak yang mengabaikan kita, tapi satu pribadi yang memperhatikan kita itu lebih penting. Yaitu Kristus. Banyak yang tidak suka kita, tapi kalau satu pribadi yaitu Kristus suka dengan kita, it's okay. Yang lainnya itu nggak usah peduli. Persiapkan saja diri kita. Ambil bagian kita di dalam doa, di dalam daya, di dalam dana. Cara kita, bagaimana kita bisa mendukung dana? Kadang-kadang kan kita pikir, dulu waktu saya di STT, dulu seringkali kami mau di jalan apa namanya itu ya? Dulu STT dulu di mana ya, Pak Pendeta Adolf? Jalan Mendut. Jalan Mendut. Apa mall apa namanya satu itu, Pak? Mall. Hero. Bukan yang Mendut, yang ya Rawamangun ini loh, Pak. Oh, Arion Plaza. Ada mall di Arion Plaza. Ya, Arion. Ya, waktu ada bencana alam di Aceh, itu kita mencari dana melalui kotak. Kita katakan kami dari STT, kita carikan begini, lalu kita kirimkan ke sana. Kan begitu kan? Ada orang yang mulai mengamen. Ada banyak cara kita untuk menabur di dalam dunia penginjilan, dalam dunia misi. Ada orang yang caranya ditabung uangnya. Saya tahulah kesediaan anak-anak STT. Saya juga anak-anak STT. Kalau udah bisa makan nasi itu luar biasa. Kadang-kadang hanya Indomie. Itu juga penuh rasa syukur. Ya, pakai Indomie kadang-kadang 1 bulan sekali pergi ke itu makan rendang di warung Padang. Kan begitu. Tapi bagaimana kita bisa menabur? Nah, saya belajar sejak dari Tuhan panggil saya, sebelum saya tiba di ladang 12 tahun. Saya terus berdoa melalui surat doa seorang misionaris. Setiap bulan dikirim, saya doakan. Dan melalui surat doa itu saya mulai jatuh cinta. Sebelum saya tiba di ladang, saya sudah menyekolahkan 2 anak di Afrika. Saya kirimkan dananya tiap tahun. Saya kirimkan. Ya, bukan hidup saya mewah. Enggak. Tapi saya percaya bahwa itulah kasih Tuhan. Dan sekarang mereka sudah lulus SMA, Bapak Ibu. Dan mereka sangat berterima kasih melihat saya. Dan mereka tidak bisa bayar apa-apapun itu. Tapi ada rasa sukacita karena apa? Karena kita mempraktekkan yang namanya penginjilan yang baik. Jadi supaya suku-suku ini bisa terjangkau. Saya yakin di sana akan ada suku Batak, ada suku Jawa, ada suku Nalu, ada suku Susu, ada suku-suku yang lainnya di muka bumi. Menjadi pertanyaannya, apakah kita ambil bagian di dalam penjangkauan suku-suku itu? Atau kita hanya berdiri menjadi pelayan-pelayan yang inklusif, yang tidak mau terlibat. Ya, Shalom Ibu Priska. Ini dulu bendaharanya, ini bendahara kejam sekali nih Ibu Priska ini. Karena saya dikeluarin, kau belum bayar, kau mau masuk mau ujian pula. Sana kau katanya. Saya ingat itu. Tapi ya enggak, kalau sekarang kan Ibu Priska kan sudah Ibu ketua juga, enggak bisa begitu toh. Dan terus doakanlah mahasiswa yang serat-serat itu. Iya kan? Nah, saya ingat Ibu Priska ya. Waktu di STT Dulos. Jadi itu yang saya mau sampaikan kepada kita semua Bapak Ibu. Saya banyak kekurangan. Saya bukan seorang yang super power, tapi kita mau belajar menjadi super team. Tidak ada seorang pun yang Tuhan panggil seperti Superman, ya. Tetapi kita adalah super team.
ada tim kita ya di sini, di Afrika, ada di Kamboja. Saya dari organisasi WEC Internasional. Itu kantornya berada di Sidoarjo. Ya. Kita mempersiapkan orang-orang yang siap untuk diutus. Kita bekerja sama dengan gereja-gereja, ya gereja interdenominasi. Artinya apakah dari GBI, dari HKBP, dari GKI, it's okay. Saya dari GBI, teman saya dari POK, ada yang dari GKI, ada yang dari ada juga yang dari gereja Korea. It's okay. Kita sampai di lapangan, kita adalah satu tim. Kita adalah satu di dalam Kristus untuk menjangkau jiwa-jiwa ini. Jadi Bapak Ibu, ini kesaksian saya. Kalau saya bersaksi banyak hal Bapak Ibu ya, tidak mungkin bisa dalam waktu 2 menit, 10 menit, 30 menit. Nanti kalau saya pulang bisa berkenan kembali, saya bisa langsung tatap muka ke. Semoga kita sudah divaksin semua. Jadi kita semua sehat. Ketika pulang kita bisa tatap muka lebih dalam lagi. Saya bisa kirimkan PowerPoint, buatkan PowerPoint. Anda bisa mendoakan secara rutin keluarga kami di sini atau keluarga-keluarga yang lain yang Bapak Ibu kenal untuk penjangkauan jiwa-jiwa. Doakan kami di sini yang pertama untuk Injil bisa maju Bapak Ibu. Yang kedua supaya kami tetap punya keberanian untuk memberitakan Injil. Yang ketiga supaya kami tetap tahan, kuat, dan efektif. Ini sangat penting sekali. Baik itu secara tubuh jasmani maupun tubuh rohani. Ya, di dalam pelayanan itu sangat penting. Untuk kemajuan Injil lah kita bisa di sini. Istri saya bukan dari kalangan STT. Istri saya bukan dari kalangan Kristen. Tapi dia tadinya Muslim. Tapi latar belakangnya itu Tuhan pakai untuk menjangkau Muslim yang ada di sini. Sampai imam-imam besar di sini itu heran-heran. Bagaimana seorang perempuan bisa baca Al-Quran dengan baik. Tetapi dia pakai itu untuk menjangkau jiwa-jiwa. Jadi siapa yang mau saya katakan dalam hal ini? Terkadang Tuhan izinkan masa lalu kita suram. Atau Tuhan izinkan masa lalu kita tidak baik. Tapi Tuhan punya rencana di masa lalu itu untuk menjangkau jiwa-jiwa di masa sekarang melalui pengalaman pahit itu. Seperti Paulus seorang pembunuh. Dan akhirnya Tuhan tangkap dia menjadi seorang penginjil. Ya, jadi Tuhan punya rencana ya bagi kita. Tuhan punya waktu yang tepat bagi kita. Pujian mengatakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jadi Bapak Ibu Saudaraku di sana, tetaplah maju, persiapkan, tanya Tuhan, apa visi Tuhan terhadap Bapak Ibu? Apa yang Tuhan mau terhadap Bapak Ibu? Kami di sini akan terus berdoa kepada STT Kataros. Saya senang sekali kiranya STT Kataros bisa terus Tuhan pakai untuk memperluaskan kerajaan Tuhan, untuk menggenapi amanat agung. Berterima kasih juga untuk Pak Purba yang dari Siantar. Salam kenal. Nanti kalau pulang ke Siantar, saya mampirlah ke Batu Ampat. Siap. Ya, Batu Ampat itu. Ada permandian di sana, enak di situ kan. Saya ya. Ada permandian. Saya udah lupa itu. Satu kali saya ke sana. Ya. Jadi nama saya sekali lagi Dorgis Dosianturi. Ya, itu Batak benar itu. Hanya kalau ditanyakan biar agak Inggris berarti kita bilang door, berarti pintu. Padahal arti Dorgis itu Batak kali. Dorgis artinya sehat, gesit. Dorgis do penekanannya do itu betul-betul sehat. Itu nih artinya. Tapi karena supaya kita keren-keren, Dorgis do pintu door katanya. Nah, begitu. Ya, begitulah. Saya dilahirkan seorang pendeta yang namanya Japor Lensianturi. Oh, siap. Ya.
Ya, Japorlen Sianturi. Itu nama orang tua saya. Sudah almarhum. Sudah meninggal 6 tahun yang lalu. Ya, jadi ya seperti itulah kisah hidup saya, pelayanan di sini. Saya punya istri satu dari Palembang, ya, yang lainnya belum ada, dan puji Tuhan biarlah itu sampai akhir. Ya, satu anak saya namanya Dev Gafrail Sianturi, ya, ya sekarang sudah mau kelas 7, doakanlah ya supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, saya tidak lupa mengingatkan kembali sekali lagi. Ambil bagianlah di dalam amanat agung Tuhan. Ambil bagianlah di dalam penggenapan mimpi Allah. Ya, Tuhan punya mimpi. Seperti Pak Pendeta Adolf punya mimpi untuk STTK Taros. Tetapi Tuhan juga punya mimpi, yaitu menjangkau suku-suku yang terabaikan ini. Amin. Sehingga bukan hanya suku Batak nanti di surga. Kalau hanya suku Batak di surga nanti repot, buka ke tua pula nanti di sana kita. Main gitar pula kan, ngomong-ngomong di sana, songgak-songgangan, masih songgangan di surga katanya. Ai sedih di, ai alak Batak dia, Papa Somai, alak Batak memang sona oleh ikut itu isurga pe oleh nangara mengeributi deh. Ai sedih deh, sasiantar katanya pula kan. Ya begitu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, biarlah kita satu di dalam kasih Kristus. Biarlah kita itu satu di dalam tujuan Tuhan. Mimpi Kristus, mimpi Tuhan, yaitu mencari orang yang berdosa. STTK Taros menjadi STT yang mempersiapkan orang-orang yang takut Tuhan, yang militan, yang mau berbakti. Gereja-gereja yang bekerja sama dengan STTK Taros juga kiranya Tuhan boleh pakai untuk mempersiapkan jiwa-jiwa. Ya, saya siap kalau nanti pulang ke Indonesia, Bapak Ibu bisa undang, saya bisa presentasikan pelayanan lebih lagi, ya supaya kita bisa bekerja sama. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Pendeta Dr. Adolf, kepada Ibu Priska, kepada semua staf dan juga dosen-dosen dan semua mahasiswa STTK Taros. Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah Tuhan menolong, menyatukan kita terus di dalam visinya, di dalam impiannya. Karena mau tidak mau, mimpi Tuhan pasti tergenapi. Tetapi pertanyaannya, apakah kita terlibat di dalam impian Tuhan itu? Dalam nama Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak Purba bisa berdoa untuk firman Tuhan. Soalnya Pak Purba yang paling banyak tertawa tadi. Baik Pak. Kita berdoa, Pak. Iya. Terima kasih Tuhan Yesus atas menyampaikan kebenaran firman Tuhan oleh Pak Sianturi. Sungguh Bapak luar biasa bahwa perkenalan kami pada saat Zoom ini. Bagaimana firman Tuhan diberitakan luar biasa. Berkati keluarganya Tuhan. Berkati penginjilan yang sudah dirintis di sana. Biarlah semakin banyak orang yang mau dikirim untuk menginjil. Terima kasih atas menyampaikan hamba-Mu Tuhan berkati. Berkati juga STTK Taros Tuhan. Biar juga harus Engkau pakai untuk mengabarkan kabar Injil di mana Injil belum dipendengarkan. Terima kasih Bapak atas Zoom di malam hari. Tuhan berkati kami semua yang sudah hadir di Zoom ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Sianturi. Kalau masih bisa bergabung sampai selesai, nanti kita doakan juga di doa syafaat ya dengan keluarga ya. Kalau masih memungkinkan untuk bergabung sampai selesai, tinggal doa syafaat dan doa pekat dan penutup. Ya Pak ya? Oke. Baik, silakan dilanjutkan Pak Martin.
Ya, baik, terima kasih Pak Santuri yang sudah Amin. berkat pada malam hari ini. Silakan yang melayani di kampus, silakan lanjutkan.